Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rengga di Sukang Gas dan ini kedatangan unit baru. Jadi aku kemarin order ya unit Honda Vario 160 dan ini dia unitnya. Ini kemarin waktu launching aku inden di teman, ternyata 3 hari datang. Katanya sih berminggu-minggu ya, 2 minggu 3 minggu karena unitnya belum launching di daerah saya di Malang. Dan alhamdulillah ini datang dan saya pesen yang varian CBS. Jadi kalau CBS ini nggak ada disc brake-nya belakang, jadi tromol. Dan ya kondisi unit kotor karena dari tadi hujan nih ya. Sebenarnya datangnya kemarin karena hujan juga nggak sempet, jadi tak sempat sempetin lah mumpung terang sebentar ini. Oke, aku mau review Vario 160 ini. Jadi kalau temen tahu ya, ini bagian depannya ini fotogenik banget. Ini cakep kan? Ini lampunya ciamik. Terus teman-teman lihat. Teman-teman lihat ini yang banyak dipermasalahkan sama orang-orang, katanya ini kan decknya lancip ini ya, mentok nggak sama dengkul, tapi nggak kok, ternyata nggak mentok. Terus tetap kalau generasi Vario itu dia mempertahankan decknya flat. Enaknya ini apa sih, jadi buat semua kalangan, kalau misalnya mau bawa galon, anak kecil bisa berdiri, atau mau bawa barang itu enak banget. Ini masih ada, tuh kan, masih ada hooknya buat bawa barang, masih banget. Terus ini bagian depan, lampunya LED, yang lampunya LED dan mantap. Terus ban depan ini ukurannya 100 ya, ukurannya 100. Tapi kalau teman-teman lihat di launchingnya Vario yang kemarin, ada yang versi modifikasinya itu, ini ternyata bisa dikasih ban ukuran 120 dan spakbornya nggak mentok itu, jadi bisa gambot banget lah gitu ya. Terus tetap ya, sennya ada di sini. Dan ini kalau varian CBS ini ada parking brake-nya. Tapi kalau yang disc brake, double disc brake itu nggak ada. Karena kenapa? Kalau dikasih parking brake lock ini, kalau terlalu ditekan lama-lama nanti yang kalah selangnya, makanya nggak dikasih sama Honda. Terus ini kalipernya, teman-teman lihat kalipernya ini top iso, dan disc brake-nya masih kecil ya. Ini kayaknya sama dengan disc brake Vario yang lama. Tapi kalau yang versi ABS itu disc brake-nya lebih besar dikit gitu. Ini beritanya lampu belakangnya asik banget ya. Ini kalau aku lihat ini kan kayak pipih gitu ya. Ini kayak mendekati Aerox yang baru, cuma ini lebih lebar. Terus tetap spakbor belakang ini dibikin kayak gini ya. Ini bisa dilepas, jadi biar kalau teman-teman biasanya kan rata-rata dicopot gitu biar sporty gitu ya. Tapi ini yang aku lihat dari belakang nih teman-teman, ini agak melebar, kurang ramping ya daripada Vario yang lama. Terus sama aku jajarin sama ADV 150 itu masih lebih besar ini bodi belakangnya. Karena kenapa ini aku liatin. Nah, ada tangki bensinnya. Jadi akhirnya ngorbanin bagian buritan belakang ini agak gemuk, bukan? Nah, kalau yang di seri Aerox yang punya Yamaha itu kan tangkinya di depan sini, tapi akhirnya nggak flat deck, nggak bisa bawa barang apa-apa gitu loh. Nah,
Jadi kalau Vario mantep lah ini ya. Terus bagian kompartemen ya, ini penyimpanan, ini bisa bawa barang banyak. Ini aku bawa perlengkapan EPV dan lain-lain. Hebat banget nih, ini bisa bawa helm half face. Kalau full face yang pakai spoiler nggak bisa, tapi kalau full face yang biasa itu bisa. Full face yang biasa itu maksudnya full face yang bulat gitu loh ya, yang nggak pakai spoiler atau buntut-buntut gitu maksudnya gitu. Oke, sekarang kita coba aja posisi duduknya. Coba duduk mas. Nah, bukan mantap, nggak mentok. Jadi nggak mentok di lancipnya itu, enak. Gimana mas? Nyaman. Nyaman, tenan ah, ngoroin kok. Harusnya dibonceng. Oke. Tinggi badan berapa mas? 165. 165, ini 165, nggak mentok ya. Oke, sekarang gantian aku yang 170. Coba videoin. Nah, aman, nggak mentok. Nih, ya masih aman. Ini jok belakang masih sisa banyak, jadi nggak sengaja aku mundur-mundurin. Ini posisi yang pas, ya kayak gini. Nah, terus ini sekarang penyimpanan handphonenya buat charging. Nah, bagasinya yang depan mantap. Sekarang pakai USB. Nih, USB kelihatan kan? Nah, nggak pakai lagi yang lighter kayak di mobil gitu. Cuma kalau teman-teman HP-nya fast charging ini nggak support. Jadi chargernya di motor ini nggak support. Jadi hanya support 5 volt 2 ampere, bukan yang fast charging yang 12 volt yang HP-HP zaman sekarang support gitu. Jadi kalau ngecas ya agak lama lah gitu. Memang ada kelebihan sama kekurangan. Jadi kalau teman-teman pakai lighter, kalau lighter kan ada lighter charging yang support fast charging itu enak. Aku biasanya pakai itu cepat gitu. Tapi kalau ini agak lama lah. Jadi ya untung-untungan lah. Tapi di sini kalau USB ngehemat space sih sebenarnya. Terus satu lagi guys, ini kalau nutup bagasi ini butuh effort. Jadi kan biasanya kan kalau Vario yang lama terus ADV punya aku itu ya udah tutup gini udah aman kan. Ini butuh ditekan banget gitu. Jadi aku nggak paham ini kenapa kok butuh ekstra ya. Ini loh, oh ini nggak mau nutup, jadi harus nah gitu. Jadi sedikit ada KDRT lah gitu. Terus ini Vario dari dulu paling suka itu mempertahankan monoshocknya. Jadi kalau dari samping kan kelihatan monoshock ya, tapi monoshocknya kan di sebelah dari dulu ya. Kenapa nggak dibikin dual shock? Tapi katanya ya emang Vario monoshock gitu loh, monoshocknya di samping itu. Tapi kan teman-teman tahu sendiri ya, kalau Vario kan meskipun monoshock cuma satu di samping itu ya nggak masalah sih. Orang toh juga laris-laris saja gitu loh, nggak ada komplain gitu. Nah, di sini panel speedometernya ini standar seperti Vario sebelumnya sih, nggak ada yang banyak. Ini ada panel kecepatan tuh, ini bensin di sini. Terus ini kilometer, ini baru 25 km kan. Itu sama average-nya pakai BBM. Terus jam pojok. Terus kalau pencet select, ini ada trip, average, terus voltase aki. Udah itu aja, banyak fiturnya ya, fitur motor sama sekarang lah ya. Oke, langsung kita coba aja naik. Oke, kita sekarang ngetes. Nah, jadi di Vario ini yang aku rasakan, karena kan aku sebetulnya punya ADV 150. Nah, memang dibanding ADV masih lembut ADV sih, cuma shockbreakernya ini lebih keras. Tapi kalau dibanding dengan Aerox masih keras Aerox sebenarnya. Jadi reboundnya itu meskipun travel shocknya panjang, tapi rasanya itu kayak pendek gitu loh. Terus kalau untuk handlingnya enak, lincah kalau untuk di kota ya.
Jadi kan karena stangnya kan bukan stang lebar gitu kan ya, bukan untuk buat kenyamanan perjalanan jauh, tapi untuk komuter. Jadi stang ini ya ciri khasnya kayak Matic Vario sebelumnya lah, masih tetap lincah lah gitu ya, karena kan pendek terus itu ya, stangnya itu sejajar sama parut gitu loh. Jadi cocok lah buat perkotaan gitu ya, untuk salip-salip kayak gitu kan ya. Terus untuk tarikan, nah untuk tarikannya memang mas tarikan bawahnya itu dari hentakannya itu masih enak Vario 150 gitu ya. Ini tadi aku coba hentakan gitu, dia soft lembut kayak tertahan gitu. Tapi di RPM menuju ke tengah ke atas itu enak banget ya, kencang gitu, cuma di tarikan bawahnya aja. Jadi kalau teman-teman yang suka wheelie gitu kayaknya sih nggak bisa ini, kecuali dioprek ya gitu. Jadi kayak ketahan gitu loh, tapi soft ketahannya gitu, bukan kayak ngeden gitu, enggak, cuma enak sih. Terus yang aku pernah coba di top speed waktu jalannya kosong ya, ini nggak ada di video sih, memang yang aku rasakan kemarin itu jalan ke 100 itu naiknya cepet banget, tapi kan nggak sampai aku top speed di atas 100 gitu, nggak berani karena memang kan jalannya kan rame gitu. Tapi enak lah buat salip-salip itu, kita sekalian tes aja di off-road sekalian. Nah di off-road ini, di jalan off-road yaitu yang aku rasakan shocknya itu ya so-so lah gitu ya, nggak empuk nggak soft, tapi soft ke keras lah gitu, bukan keras-keras banget kayak aku bilang tadi, enak lah tapi masih enak lah gitu. Memang ini kan Vario ya, bukan untuk bukan Matic yang perjalanan jauh atau untuk touring gitu kan ya. Itu terus yang aku rasakan lagi, jok belakang ya sama kayak Vario gitu ya, nggak empuk juga, nggak empuk banget, tapi oke lah ya buat harian. Jadi cocok lah gitu buat teman-teman mungkin mau antar galon, terus antar anak sekolah, atau berjalan di kota, itu cakep lah. Apalagi tampilannya yang sekarang kan lebih karang, lebih menuju ke air juga, lebih agresif gitu, mantap lah. Oke, sekian review Vario 160 dari saya. Jadi nggak ada yang lebih-lebihkan, nggak ada yang dikurangi. Jadi memang kekurangannya dari motor ini yaitu ini ya, joknya. Kalau nutup ini butuh sedikit lebih keras lah itu. Terus posisi buritan belakang ini jadi lebih gembrot ya, lebih gambot lah gitu ya daripada sebelumnya. Sama ADV aja masih ramping ADV. Terus kalau yang HP-nya fast charging, di charging base-nya di colokannya di situ itu masih nggak support fast charging, jadi cuma 5 volt 2 ampere aja, bukan 12 volt ya yang HP zaman sekarang. Itu aja sih, nggak banyak kekurangannya sih. Ini nggak mau diterima apa enggak, kelebihannya ya sisinya lebih besar, tampang depannya mantap banget. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tentunya like, komen di bawah, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.